Assalamualaikum, selamat datang semuanya kembali di tutorial Blender. Dan istimewanya nih, tutorial kali ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. So, selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian semua. Dan buat kalian yang baru bergabung di sini, jangan lupa subscribe dulu dong. Bucu komputer. Baik, jadi nggak usah terlalu berlama-lama. Materi kita kali ini kita akan coba bikin bulan sabit. Nah, objek ini aku hapus dulu. Kita rubah view ke front, coba. Oke. Kemudian pilih Shift A, Mesh at Curve. Kita menggunakan pad kali ini ya. Oke, kemudian kita lihat ini. Oh, kita rotate dulu. Rotate sesuai sumbu Y. Oke, seperti ini. Rotate-nya 90 derajat deh. Oke, biar akurat ya. Oke, kita masuk menu edit, tab. Oke, seperti ini. Pilih yang 3 buah titik di tengah, geser sesuai sumbu X, seperti itu. Kemudian pilih yang tengah, geser perlahan-lahan. Oke, yang atas, bawah diseleksi juga. Kita scale ke bawah, seperti itu. Kemudian kita extrude. Kita extrude sesuai sumbu X, seperti itu. Kita kecilkan sedikit. Oke, itu ya. Kita boleh. Oke, kita majukan lagi. Oke, kemudian kita ke sini ya. Perhatikan kursor, objek data properties. Nah, ini kita kembalikan dulu ke mode objek. Nah, di sini di bagian mana ya? Coba dilihat dulu. Geometri. Oh ya, di geometri, di bevel, bagian profile, round. Nah, dipnya ini kalian kalian mainkan adjustmentnya. Kita lihat kita lihat dari perspektif lain. Masuk menu edit. Nah, di sini pilih vertex edit, kemudian tekan tombol 1 ya, vertex, kemudian scale, alternate S kita kecilin seperti ini. Oke, intinya kita mau seperti bulan sabit ya, mengerucut, kecilin. Oke, benar-benar lancip ya, sehingga benar-benar menyerupai bulan sabit. Oke, kita bisa rapikan dulu. Kita grab lagi, kita scale. Oke, kecilin coba. Ini mungkin kita kecilin juga. Oke. Kayaknya yang tadi deh bagus. Oke, selanjutnya kita pilih vertex yang tengah ini, kita scale ALTS. Mungkin kita gemukin sedikit. Oke. Dikit, ya oke. Oke ya. Oke. Sini kita bisa atur profilnya, masih di geometri, bevel, profile. Nah, profile ini presetnya kita bisa rubah defaultnya seperti ini ya. Jadi misalnya kita tarik sini. Oke, seperti itu ya. Nah, sebenarnya bisa kalian pilih di sini model yang gimana kan. Ini support loop. Kalau cornice molding jadinya seperti ini. Round molding ini ya. Oke. Dia ada seperti bump maps bevel ya. Nah, seperti ini. Oke, ya, di sini aku pilih default. Nilai kurvanya aku bikin begini. Oke. Oke ya. Oke, ini kita naikin dulu scale di ke atas. Ini bisa kalian tweak lagi ya, biar mendapatkan objek yang lebih baik ataupun sesuai dengan spesifikasi kalian. Baik, berikutnya langsung aja kita bikin background.
Ini aku pakai kubus aja. Oke, mesh, kemudian yuk saya besarin seperti ini. Oh, sebentar. Oke, oke. Dan kalau kurang besar, besarin aja. Oke, hapus, untuk edit, di delete ya. Oke, seperti ini. Baik, berikutnya kita akan kasih material ke bulan sabitnya ya. Oh ya, sebelumnya aku kasih tahu dulu, ini posisi kameranya udah aku ganti ya. Awalnya di sini sebelah kanan, ini udah aku geser dari ke kiri. Jadi aku lupa ngerekornya karena ada urusan sebentar. Gak taunya lupa ngerekord. Tapi nanti kalian pindahin aja sendiri ya. Kalau kalian ada kesulitan, nanti bisa tanya aja di kolom komentar, oke? Okay? Nah, di sini rencananya aku mau kasih warna material ke bulan sabit sama seperti warna lentera yang pernah aku bikin di tutorial sebelumnya. Kalian bisa tonton videonya di pojok kanan atas ya. Oke, sekarang pilih di bulan sabit. Apa ya? Masuk menu shading. Oke, pilih new. Kasih nama deh, misalnya bulan sabit. Oke, kemudian shift A, search ambient occlusion. Oke, shift A lagi, search color ramp. Oke, ini kita geser dulu. Tar. Geser ke sini. Ini. Ini color dari ambient occlusion. Kita ke fact. Color dari ke color ramp ke base color. Oke, di color ramp di warna ini putih ini kita ganti warna ini ya. Oke, kurang. Oke, mungkin ini. Oke. Kemudian ini spekularnya satu, roughness, oke. Oke, metaliknya satu. Spekularnya dikit aja deh. Ini kita rubah view material preview. Oke, jadi seperti itu ya. Oke. Kita coba. Oke, putar seperti itu. Bagaimana kalau view dari kamera? Seperti ini ya. Oke, setelah ini sekarang kita ke render setting dulu. Di sini ini plus dulu. Render setting, coba if ambient occlusion dicentang bloom screen space reflection. Aku pilih ini aja deh, Seiko. Ini supported. Oke, kemudian di bagian apa lagi ya? The noise dicentang. Color management look, high contrast. Oke, kita coba preview ya. Oke, sepertinya sudah baik. Dan kita tinggal tambah lightning aja sepertinya. Satu atau dua buah lightning, lampu, ataupun cahaya ya. Baik, sekarang kita atur lightningnya. Dan ini kita atur dulu lampu yang ada ini. Dia pakai tipe point, colornya gak apa-apa, putih, ini 1000. Ya, gak apa-apa deh 1000. 2 meter, ya udah benar. Ini kita centang ya, case shadow sama multiple import. Kita tambah satu lagi, kita coba kita coba view task. If salah light area. Oke. Ini kita ganti solid, ya benar.
Kemudian kita skill dulu. Oke, pindah view front, kita naikkan ke atas sesuai sumbu Z. Oke. Oke, kita naikin lagi sampai atas ya, sampai top. Oke. Warnanya coba deh kita ganti. Coba kita masukin C53A. Oke, kemudian tipenya square, powernya coba kita samain juga 1000 watt, size coba 0,7. Ini seperti ini ya. Kalau kita coba view kamera, kita view render. Ya, kita coba tadi udah kita atur ya di cycle. Coba kita cek ulang deh. Oke. Udah kita coba render F12. Baik teman-teman, sekian dulu pertemuan kali ini. Semoga bisa membawa manfaat dan membuka wawasan baru bagi kalian semua. Jadi kalian tinggal tunggu aja proses rendernya sampai selesai. Dan di sini aku nggak akan tunjukin proses rendernya karena pasti bakal lama banget dan itu tentu membutuhkan waktu ya. Jadi nanti aku akan tampilkan aja hasil akhir dari rendernya ya. So, kalian tetap semangat dan jaga kesehatan supaya puasa kalian lancar dan kuat. Dan jangan lupa, jangan kendor pakai masker dan segera vaksinasi. Karena kenapa? Karena kita percaya COVID masih ada, maka dari itu kita semua mesti waspada. Dan kalau ada pertanyaan seputar tutorial ini, kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar di sana ya. Nanti akan aku bantu jawab. Dan sebelum aku closing nih, aku mau minta tolong sama kalian yang sedang menyaksikan video tutorial kali ini supaya untuk mendukung dan mensupport channel ini dengan cara subscribe dan menyalakan tombol notifikasinya. Supaya kenapa? Supaya kalian nanti mendapatkan update terbaru dari channel aku ini berikutnya. Gimana? Sudah? Terima kasih. Terima kasih sekali lagi atas support dan dukungannya. Enjoy your time with the family. Good night. Wassalamualaikum. I'll see you on the next one. Bye-bye.